Shalom Alaikum. Kita akan bertolak dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 yang berbunyi seperti ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Saudara-saudari, ada kata sudah selesai atau selesailah sudah. Perkataan ini menyeratkan bahwa sesuatu yang mendahulunya telah terlaksana. Maka sesuatu disebut selesai karena apa yang mendahulunya sudah dilaksanakan. Mari kita lihat, kita renungkan apa yang mendahului perkataan Tuhan yang menyatakan sudah selesai tadi. Yang pertama adalah mengenai pengampunan saudara-saudari. Di dalam firman Tuhan, Injil Lukas pada pasal ke-23 ayat 34, Yesus berkata demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi Tuhan mengatakan sudah selesai karena hal yang pertama, pengampunan diberikan. Tuhan mendoakan mereka yang menganiaya beliau supaya Bapa mengampuni mereka. Kalau kita melihat siapakah mereka, ternyata ada banyak sekali yang terlibat. Bahkan hanya untuk menangkap satu orang, bahkan hanya untuk membunuh satu orang, terlibat begitu banyak orang. Kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 35, 36, 39. Ada orang banyak yang terlibat di sana. Tetapi kemudian juga ada pemimpin-pemimpin dan yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Pada ayat ke-36 kita lihat para prajurit. Yang dimaksud para prajurit adalah orang-orang Romawi yang menjadi serdadu-serdadu yang waktu itu melakukan penjajahan atas tanah Israel. Kemudian penjahat yang juga disalib, yang waktu itu kita tahu menghujat Yesus. Meskipun temannya akhirnya bertobat, bahkan mohon pengampunan kerahiman kepada Sang Kristus. Tidak hanya itu, kalau kita mundur sedikit pada Injil Lukas 22 ayat yang kedua, imam-imam kepala terlibat, ahli-ahli Taurat terlibat, bahkan mereka, orang-orang yang dianggap suci itu, orang-orang yang bergerak dalam bidang keagamaan itu, mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Kita bisa lihat pada Lukas 22 ayat 3, Judas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus, terlibat di dalam pembunuhan Sang Kristus. Juga kita lihat imam-imam kepala yang juga melibatkan kepala-kepala pengawal bait Allah. Ini orang-orang yang menjaga bait Allah, orang-orang yang mengamankan bait Allah, orang-orang yang setiap hari bergaul dengan hal-hal yang suci di bait Allah, juga terlibat di dalam rencana, bahkan di dalam pembunuhan Sang Kristus. Kalau kita lihat Lukas 22 ayat 47, dikatakan serombongan orang yang kemudian rinciannya kita dapat lihat pada ayat 52. Lagi-lagi imam-imam kepala disebut, kepala-kepala bait Allah, tua-tua. Tua-tua maksudnya adalah sesepuh-sesepuh bangsa Yahudi juga terlibat di dalam mereka ingin memusnahkan Yesus. Bahkan orang yang paling besar dalam susunan struktur agama Yahudi, Lukas 22 ayat 54 menceritakannya kepada kita, imam besar, imam agung juga terlibat di dalam pembunuhan Sang Kristus. Tidak hanya itu, mahkamah agama yang suci atau dalam bahasa mereka namanya Sanhedrin juga terlibat di dalam peristiwa itu. Kita bisa melihatnya dalam Lukas 22 ayat yang ke-66. Orang Romawi yang ada di sana, yang menjajah bangsa Israel, yang waktu itu gubernurnya adalah Pilatus, juga terlibat. Lukas 23 ayat yang pertama. Yesus dibawa menghadap Pilatus. Ketika Pilatus tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada diri Sang Kristus, ia pun mengirimkan Sang Kristus kepada Herodes. Dan Herodes pada waktu itu sedang berada di Yerusalem justru karena Herodes adalah penganut agama Yahudi. Dia seorang proselit agama Yahudi. Maka karena itulah hari menjelang Paskah Herodes ada di sana. Tetapi kalau kita lihat saudara-saudari, pada Lukas 23 ayat yang ke-11, Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok dia.
Herodes terlibat, pasukannya terlibat, bukan untuk memeriksa Yesus benar atau salah, sebagaimana dilakukan oleh Pilatus, dan Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Herodes dan pasukannya justru hanya untuk mempermainkan Yesus. Mereka memakai Yesus sebagai mainan, ditampar, diolok-olok, diludahi, diberi pakaian warna ungu seakan-akan dia raja yang duniawi. Kemudian orang mengucapkan salam wahai raja sambil menampar pipinya. Ada banyak sekali orang yang terlibat. Kalau kita lihat dan ulangi dari depan, hanya untuk satu orang ini, seakan-akan seluruh dunia dilibatkan. Seluruh warga yang ada di Yerusalem dan negeri itu, baik itu orang Ibrani, baik itu orang Romawi, semua seperti bersekongkol. Mereka itu menuju kepada satu orang, yaitu Yesus Tuhan. Dan semua melakukan kejahatan padanya. Maka Sang Kristus mengatakan, ya Bapa, ampunilah. Ini terkait dengan pengampunan, saudara-saudari. Pengampunan adalah warta yang disampaikan Yesus Kristus setiap kali. Itu mengisi hari-hari Yesus Kristus sejak semula beliau tampil di depan umum. Kalau kita membuka Injil Markus pada bab pertama ayat 15, dikatakan, ini firman Tuhan. Yesus Kristus sendiri yang menyatakan ini. Pada hari pertama beliau muncul di depan umum. Dikatakan, saatnya telah genap, kerajaan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Warta tentang pertobatan adalah warta tentang pengampunan. Pertobatan datang dari manusia yang menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allahnya. Pengampunan datang dari Tuhan Allah yang merasa belas kasih kepada manusia yang memohon kerahiman Allah sendiri. Maka warta Sang Kristus mengenai pengampunan adalah warta tentang kerahiman ilahi sendiri, kerahiman Allah sendiri. Dan ini Tuhan katakan sudah selesai karena beliau hal yang pertama mengenai pengampunan dilimpahkan. Kalau kita lihat sepanjang karya Yesus depan umum, selalu pengampunan. Berarti selalu kerahiman yang mendapatkan penekanannya. Kita buka Markus 2 ayat ke-5. Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Tidak ini saja saudara. Ada banyak yang mengungkapkan mengenai pengampunan ini. Bahkan di malam terakhir, yaitu pada perjamuan malam terakhir, yang kata-katanya diulangi terus di dalam perayaan Ekaristi. Tuhan katakan mengenai pengampunan dosa, yaitu apa? Penumpahan darahnya untuk pengampunan dosa. Kita baca dalam Matius 26 ayat yang ke-28. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Saudara-saudari, perkataan ini diulang setiap minggu, bahkan setiap hari di dalam gereja yang suci, yaitu di dalam perayaan Ekaristi, kurban misa. Setiap kali imam mengangkat piala, imam mengatakan, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Berarti Ekaristi juga merupakan warta kerahiman ilahi setiap kali. Setiap kali konsekrasi, setiap kali tubuh Kristus diangkat, setiap kali piala darah Kristus diangkat, di sana kita diingatkan kembali mengenai karya Allah, karya pengampunan dosa-dosa dalam darah Kristus. Sekali lagi, kerahiman ilahi ditampakkan kepada kita. Saudara-saudari mesti ingat, setiap kali kita merayakan kurban misa, kerahiman ilahi ditampakkan dengan nyata melalui sakramen sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristen kita, saudara. Ini mengenai pengampunan. Dan Yesus Kristus bisa mengampuni mereka semua. Kalau kita lihat nasnya, dalam 1 Petrus pada bab yang kedua ayat 21 dan 22. Kristus menderita dan meninggalkan teladan. Teladannya apa? Ayat 22, ia tidak berbuat dosa. Ini memang belum terlalu jelas. Namun kalau kita membaca pada ayat ke-23, sangat jelas. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Maka ayat-ayat ini sangat jelas, saudara. Yesus Kristus sebagai seorang pribadi pun mengampuni,
Mereka semua yang banyak sekali tadi terlibat di dalam penyiksaan, di dalam pembunuhan Sang Kristus. Dikatakan ia tidak mengancam. Apakah Kristus punya kemampuan untuk mengancam atau membalas? Sangat punya, saudara. Kalau engkau ingat, pada malam beliau ditangkap, Injil Yohanes ceritakan, ketika beliau mengatakan, akulah dia, orang-orang yang mencari itu terpental ke belakang dan jatuh ke tanah. Ini menunjukkan apa? Ada daya yang besar yang keluar dari beliau. Sehingga tidak mungkin Sang Kristus ditangkap. Maka kalau kita melihat penangkapan Sang Kristus di dalam mata manusia memang beliau ditangkap. Tetapi secara batiniah kita mengetahui Yesus Kristus mengizinkan dirinya ditangkap. Kalau beliau mau balas, kalau beliau mau mengatakan, mental semua dan tak mungkin beliau ditangkap. Maka perkataan yang paling tepat boleh kita katakan, Yesus Kristus mengizinkan dirinya ditangkap. Dan Yesus Kristus tidak mengadakan pembalasan, justru karena beliau telah mengampuni mereka semua yang terlibat banyak sekali. Sudah kita bahas di bagian depan tadi, saudara. Mungkin engkau berkata, beliau kan Allah, beliau kan Tuhan, sehingga mudah saja mengampuni. Saudara, kita harus ingat Sang Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ingat Injil Yohanes pada bab pertama ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan di dalam syahadat iman kita yakini, Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Artinya, beliau manusia sama seperti kita. Betul, memang beliau adalah Allah. Atau tepatnya firman Allah. Tetapi beliau sungguh-sungguh manusia. Kalau beliau dipukul, rasa sakit, dilukai, rasa nyeri. Bahkan ketika dihujat, diolok-olok, dihina. Semua juga menyakiti hatinya. Sama persis seperti kita manusia yang mungkin merasakan sakit. Yang mungkin juga merasakan nyeri. Baik fisik maupun batin kita, saudara. Berarti Yesus Kristus juga merasakan itu semua. Dan kalau beliau bisa mengampuni, beliau pun sebagai manusia, karena beliau sungguh manusia, juga berjuang persis sama seperti kita, saudara. Jadi jangan pernah mengatakan, Yesus kan Allah, mudah saja mengampuni. Tidak. Yesus pun sungguh manusia, saudara. Maka ketika beliau bisa mengampuni semua mereka itu, beliau juga persis sama seperti kita yang berjuang untuk mengampuni. Yesus punya potensi untuk tidak mengampuni, tetapi beliau memilih untuk mengampuni, sebab itulah yang dikehendaki Bapa. Jadi Yesus bisa mengampuni mereka semua. Maka mengenai pengampunan ini, kita ingat dua hal. Yang pertama, pengampunan mengalir dari salib. Yang kedua, kita murid Kristus yang ingin mengikuti jejak Kristus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau engkau disakiti, Kristus sudah lebih dulu dan berat sekali. Dan rasa sakit yang paling berat justru perasaan dikhianati oleh orang-orang dekat, yaitu para murid yang kemudian lari, bahkan tidak mengakui berkhianat, yaitu seperti contohnya penyangkalan Petrus yang mengaku tidak mengenal Yesus sampai 3 kali itu, saudara. Sakitnya tuh di sini. Itu yang terjadi, saudara. Maka kalau engkau rasa sakit, engkau pernah dihina orang, atau sesuatu menyakiti hatimu, ingatlah Kristus, sungguh manusia itu, juga berjuang sama seperti kita. Maka kiranya pengampunan Kristus memampukan kita. Kita yang kedua kita bahas, mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Mereka sungguh tidak tahu tentang apa. Yang pertama, tidak tahu kehendak Allah. Yang kedua, tidak tahu Yesus adalah Mesias. Kita lihat bagaimana ketidaktahuan itu sungguh-sungguh akut. Bahwa murid-murid pun juga mereka tidak tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Ini ironis. Murid-murid berjuang dalam tegangan. Mereka sepertinya tahu, tetapi kok tidak tahu. Mereka tidak tahu, tapi kan sudah pernah diberitahu. Maka di sini, saudara, orang-orang lain tidak percaya. Lihat pemimpin-pemimpin bangsa. Lukas 23 ayat 35. Mengejek, jika engkau Mesias. Engkau kan bukan Mesias, kata mereka. Prajurit-prajurit pun ikut mengejek. Bahkan murid-murid kehilangan iman bahwa beliau adalah Mesias. Lukas 24-21. Ini 2 murid yang pulang ke Emmaus
gara-gara Yesus telah wafat dan mereka habis harapannya. Padahal kami dahulu mengharapkan ini orang yang kehilangan kepercayaan Yesus adalah Mesias. Bagi mereka, Yesus disalibkan, Yesus tamat, dia bukan Mesias. Ini sungguh-sungguh ketidaktahuan. Salib membuat harapan tentang Mesias hancur berantakan. Maka di depan salib semua serasa tidak tahu. Tetapi bagi iman kita salib sumber pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagi kita salib sumber pengampunan dan kita pun yang telah diampuni itu mau mengampuni. Ini hal pertama yang mengalir dari salib yang Yesus katakan sudah selesai. Hal yang kedua yaitu mengenai Firdaus. Di sini kita diingatkan tujuan akhir kita, saudara. Kalau kita diampuni, kalau kita bisa mengampuni, kalau kita setia ikut Yesus, kita akan sampai kepada Firdaus, bahkan kepada Uranos, surganya Allah sendiri. Namun saudara, kalau kita berbuat jahat, jangan khawatir. Selalu saja ada saat-saat ketika kita berbalik, bahkan di saat detik terakhir pun, Allah Tuhan junjungan kita menerimanya. Lukas 23 ayat 43, yaitu ketika penjahat yang bertobat itu mohon kerahiman Sang Kristus, ia juga diterima. Meski temannya menghujat, ia menegur temannya itu. Malah ia memohon kerahiman kepada Sang Kristus. Seperti dapat kita lihat dalam ikonografi yang sangat cantik, saudara. Kau lihat, Sang Kristus ada di tengah. Sebelah kiri ada penjahat yang tampak menunduk. Itulah ia yang menghujat Sang Kristus. Dan kau lihat, sebelah kanan Sang Kristus ada penjahat yang tampak kepalanya mendongak, melihat kepada wajah Sang Kristus. Dialah yang bernama Dismas, penjahat yang bertobat. Yang menghujat namanya Gestas, yang bertobat namanya Dismas. Digambarkan dengan sangat bagus dalam ikonografi ini. Ia memandang Sang Kristus karena ia mohon kerahiman. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Itu satu lagu yang diciptakan yang bagus sekali. Nada-nadanya pun bagus. Menggemakan ayat ini. Yesus, ingat aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata-kata ingat di sini bukan hanya ingat dalam pikiran, saudara. Tapi ingat di sini berbuat sesuatu bagiku. Contoh dalam pemakaian sehari-hari. Nanti kalau kamu sukses, ingat saya ya. Bukannya ingat dalam pikiran, tapi lakukan sesuatu untuk saya. Itulah iman sang penjahat. Ternyata sungguh-sungguh ia beriman. Dan dengan itu Yesus memberikan janji Firdaus kepada si penjahat tadi. Inilah kerahiman ilahi yang sungguh-sungguh. Kita mungkin pikir itu penjahat. Bukankah selama hidupnya dia jahat? Mungkin dia merampok, mungkin dia mencopet, mungkin dia membunuh, mungkin dia merampas. Tetapi saudara, di depan kerahiman Allah, ketika engkau datang, ketika kita datang, Yesus ingat akan aku. Yesus ampuni dosaku. Yesus aku mohon kerahiman padamu. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kerahiman ilahi itu sendiri. Tidak ada kesalahan yang lebih besar daripada cinta Tuhan bagi kita. Cinta dalam ungkapan pengampunan yang mengalir dari salib. Dan itulah kenapa si penjahat akan sampai kepada Firdaus, saudara. Tuhan menjanjikan Firdaus bagi si penjahat yang bertobat. Maka perkataan mengenai Firdaus mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, inilah tujuan akhir kita. Setelah kematian, kita tidak berhenti, namun kita akan hidup dalam kehidupan kekal. Nomor dua, meskipun dosamu mungkin besar sekali dalam pikiranmu, Tuhan anugerahkan bahkan di saat-saat terakhir itu, saudara. Dan kita masuk pada yang ketiga. Apa yang telah diselesaikan ketika Tuhan mengatakan sudah selesai. Yang ketiga kita bahas mengenai sang ibu yang sudah diserahkan kepada kita. Murid yang dikasihi, yang diberi
ibu yang sangat dikasihi. Dikatakan Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada murid yang dikasihi, "Inilah ibumu." Siapa murid yang dikasihi? Ada dua tafsiran. Yang pertama, menurut tradisi suci ialah Yohanes Penginjil. Namun, ada tafsiran yang sifatnya spiritual, itu setiap murid Kristus saudara. Tafsiran mana yang Anda ikuti? Dua-duanya dapat kita pakai. Kenyataannya dulu seperti kau lihat di dalam gambar ikonografi ini. Dulu 2000 tahun yang lalu. Yang berdiri di bawah kaki salib betul-betul Yohanes Penginjil. Yang diberi sabda, "Inilah ibumu." Maka murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Namun sekarang 2000 tahun telah berlalu. Kita pembaca Injil yang baru itu. Maka murid yang dikasih itu mungkin juga kita. Itulah kenapa Injil Yohanes tidak mengatakan nama si murid. Hanya dikatakan murid yang dikasihi. Rama Bayu murid yang dikasih? Iya, saya murid yang dikasih Yesus. Anda masing-masing juga murid yang dikasih Yesus. Itulah kenapa kita diberi warta dan diberi firman untuk menerima Bunda Maria sebagai ibu kita. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Saudara, maka dengan demikian ketika Tuhan mengatakan inilah ibumu pada kita, kita perlu menerima Bunda Maria di dalam rumah kita sebagai seorang ibu. Menolak Bunda Maria berarti tidak sesuai dengan firman Kristus. Menerima Bunda Maria berarti mengikuti firman Kristus. Seperti Kristus katakan, inilah ibumu. Dan Alkitab katakan Yohanes 19:27. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Inilah kehendak Sang Kristus. Kehendak Sang Kristus tentang ibunya adalah kita menerima ibunya. Apakah engkau berdoa salam Maria? Apakah engkau berdoa rosario? Apakah engkau sungguh beriman seperti Sang Kristus menghendaki? Apakah engkau beriman seperti gereja Katolik mengajarkan tentang Bunda Maria? Atau sebaliknya, justru engkau tidak peduli dengan Bunda Maria. Engkau menolak Bunda Maria seperti mungkin dilakukan sekte-sekte di luar sana. Ingat perkataan firman Tuhan sendiri. Setelah Maria diserahkan kepada kita menjadi mama rohani kita, maka Tuhan sungguh-sungguh memang menghendaki itu terjadi pada kita. Bunda Maria wasiat Yesus bagi kita. Jangan lupa saudara. Dengan demikian, kita perlu menerima Maria sebagai bunda kita. Hal-hal tadi sudah terlaksana, maka Tuhan mengatakan sudah selesai. Di dalam bahasa Yunani, berbunyi teteleste, artinya terlaksana dengan sempurna dan utuh. Pengampunan telah diberikan supaya kita bisa mencapai Firdaus. Seperti Bunda Maria yang sekarang sudah berada bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga, kita pun akan menuju ke sana. Meski mungkin banyak dosa, tapi kita seperti penjahat yang mau bertobat. Maka Tuhan mengatakan sudah selesai. Sudah selesainya berarti apa? Melaksanakan pekerjaan yang Allah Bapa berikan. Kita bisa lihat nasnya, Yohanes 17 ayat 4. Aku telah dipermuliakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikannya pekerjaan itu. Itu referensi ada lain dalam Yesaya 55 ayat 11. Tidak akan kembali dengan sia-sia tetapi akan berhasil. Dan keberhasilan Tuhan Yesus adalah ketika beliau ditinggikan. Lihat referensi di dalam Yohanes 3 ayat 14 ketika anak manusia ditinggikan. Apa artinya ditinggikan? 1 Petrus 2 ayat 24 memberi jawaban bagi kita sebagai penutup pembicaraan ini. Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya apa? Kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itulah sudah selesai. Itulah selesailah sudah yang digambarkan dengan sangat indah oleh Injil Yohanes. Dan melengkapi keindahan itu, Injil Yohanes memberi catatan bagian-bagian akhir kepada kita ketika Sang Kristus telah wafat. Yohanes 19 ayat 34 memberitahu kita, cantik sekali, indah sekali. Seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar
darah dan air. Keluarnya darah dan air ini digambarkan dengan sangat manis di dalam ikon atau gambar suci kerahiman ilahi dari Yesus Tuhan mengalir warna merah, artinya darah, warna putih atau biru artinya air, yaitu air dan darah yang keluar dari lambung Yesus, Yohanes 19 ayat 34. Dan itu apa? Anda kenal semua tentu saudara, itulah kerahiman ilahi. Maka Tuhan katakan selesailah sudah, karena kerahiman ilahi dilimpahkan kepada kita. Ingat beberapa wasiat tadi itu, semoga menambahkan iman kita. Shalom Alaikum.